Terima kasih untuk Mas Juhendri untuk pembacaan suratnya. Acara dilanjut untuk pembacaan tausiah, dilanjut doa penutup. Waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala inna safa wal marwata min sa'airillah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang saya hormati dan muliakan seluruh jamaah yang hadir pada malam ini, malam keempat di bulan Zulhijjah, hari tanggal 1 jatuh pada tanggal hari Kamis, bertepatan dengan 30 Juni 2022. Adapun Kemenak sesuai dengan sidang isbat menjatuhkan tanggal 1 pada hari Jumat, bertepatan dengan 1 Juli. Kita pilih yang mana? Tentunya ini memerlukan jawaban yang tepat, kemudian tidak berbelit-belit, intinya bisa menjelaskan tentang hal ini. Insyaallah nanti kita bahas sedikit, baik di awal ataupun di akhir pada pertemuan kita malam ini. Yang jelas, wukuf di Mekah ini akan dilaksanakan pada hari Jumat depan, tanggal 9 Zulhijjah, bertepatan dengan tanggal 8 Juli. Dan tentunya hari raya Idul Adha akan jatuh pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan perintah yang harus dilaksanakan oleh seorang mukmin, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, ada yang membutuhkan biaya, ada yang gratis. Itu ibadah. Nah, ibadah ini ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita sebagai seorang muslim mukmin memenuhi daripada
panggilan tersebut, perintah tersebut, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Sehingga orang-orang mukmin yang kemudian menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ini menjadi mukmin muttaqin, mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata lain, muslim mukmin. Di antara hamba-hamba Allah ada yang kemudian taat, ada yang kemudian sedikit melalaikan, mengerjakan, tetapi ada juga larangan yang kemudian dikerjakan. Istilahnya STMJ, susu, telur, madu, jahe. Sholat terus maksiat jalan. STMJ istilahnya. Sholat rajin, ngaji rajin, maksiat masih. Ini kategorinya muslim fasik. Muslim fasik. Kalau fasiknya tidak terlihat, maka kita tidak boleh menghukumi dirinya fasik, sehingga boleh dijadikan sebagai imam sholat. Tapi kalau fasiknya kelihatan, umpama ada ustadz imam sholat main dadu, ya. Main dadu itu haram. Mau monopoli, mau ada duitnya, mau nggak ada, sepakat para ulama nggak boleh main dadu. Karena ini adalah permainan orang-orang Yahudi. Kalau main kartu bagaimana? Ada dua pendapat. Apabila hanya sebatas permainan, tidak melalaikan waktu sholat, tidak melalaikan waktu ngaji, jatuhnya hanya boleh saja. Karena hukum asal daripada permainan mubahun, dibolehkan. Tapi kalau sudah melalaikan waktu, kemudian apalagi nyerempet seribuan, 2000-an, ya, maka ini jatuhnya haram. Jadi ada beberapa pendapat. Tapi kalau dadu, pendapat para ulama ini semuanya mengharamkan. Ini ada ustadz main dadu nih, begitu. Kelihatan mainnya di depan rumah, padahal sehari-hari umpamanya dia memimpin sholat berjamaah. Nah, apabila fasiknya terlihat, tidak boleh dijadikan sebagai imam sholat. Maka perlu kita saling menasehati. Kadang-kadang begini Pak, ada ustadz salah pada segen nasehatin. Ustadz manusia bukan? Ya manusia. Ibarat dia benar, emang dia ustadz. Ya, ngerti agama. Kalau nggak benar, dia memang manusia. Ada kalanya mungkin berbuat khilaf, berbuat salah. Ingetin, nasehatin dengan cara yang terbaik tentunya. Ya, dengan cara yang terbaik. Soanin ke rumahnya, ngomong baik-baik, ya basa-basi, ngalor ngidul, ngetan ngulon, begitu. Angkat dikit, kemudian gejretin. Ya. Nasihat, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nasihat, berikan nasihat. Itu kategorinya muslim fasik, tapi sholatnya masih sah. Ada muslim munafik, menampakkan keislamannya, menyembunyikan kekafirannya. Sebetulnya dia nggak mau sholat, cuman karena ingin kelihatan sebagai seorang muslim, maka dia sholat. Tapi padahal hatinya menolak. Nah, ini namanya muslim munafik. Dia wajib bertobat agar keimanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah hadirin yang mulia, sebagai seorang muslim mukmin, kita wajib mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ibadah itu rupa-rupa Pak, ada yang berat, ada yang ringan. Coba ibadah yang berat apa Pak? Yang ringan, yang ringan. Ibadah imatatul ada anitorik. Ada paku di jalan kita singkirin, ibadah bukan? Itu mudah Pak, mudah apa ringan? Ringan apa berat? Ketemu sama saudara senyum, berat apa ringan? Tergantung orangnya. Ada orang Pak kalau senyum berat gitu, sampai ditarik-tarik. Senyum, kata Nabi, senyum adalah ibadah, senyum adalah sedekah. Masuk rumah baca salam, ringan apa berat? Berat apa ringan? Ringan, itu ibadah ringan Pak. Udah gratis, pahalanya gede. Saling mendoakan. Ada ibadah berat, apa Pak? Sholat ya. Betul Pak, betul. Sholat itu berat Pak. Di dalam Al-Quran disebutkan wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu berat. Siapa yang ngomong? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat. Apalagi subuh. Udah malamnya gadang, ya, tidurnya sewayah-wayah, malamnya strong, subuh melehoi. Ya, berat. Illa alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk, mengharapkan ridha Allah, mengejar akhirat. Maka sholat itu menjadi ringan, yang tadinya berat menjadi ringan. Kenapa? Karena dianggap sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Nah, mudah-mudahan semakin hari sholat bagi kita semakin ringan, Bapak-bapak, amin. Sehingga masjid penuh dengan sholat berjamaah. Ya, bil khusus jamaah MTSD nih, berbondong-bondong, masya Allah, setiap waktu sholat. Ada ibadah itu yang dekat masjid kita lah. Halimatul Amin dekat apa jauh Pak? Dekat. Ya. Ada ibadah yang jauh, ya. Sholatnya ke Istiqlal, ya jauh. Umroh jauh, sholat ibadahnya jauh, harus ke sono. Ada ibadah itu yang memang memerlukan biaya besar, kurban, haji, umroh, akikoh, ya itu memerlukan biaya berat. Nikah, ya nikah lagi, umrah. Ya udah bayar yang mahal, berat lagi ya. Ada yang kemudian tidak memerlukan biaya, seperti puasa, sholat, ya gratis lah hitungannya. Kalau sholat bayar bagaimana Pak? Maghrib 3.000. Yang mau sholat maghrib ke masjid 3.000. Kira-kira banyak peminatnya nggak? Yang gratis aja berat, luar biasa. Namun mudah-mudahan wasilah daripada bapak-bapak sering hadir di tempat-tempat pengajian, Allah berikan kemudahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terutama bapak-bapak, ini ada beberapa amalan yang bisa kita laksanakan ini selama bulan Zulhijjah. Tadi saya sedikit baca-baca dalam kitab Muqasyafatul Qulub karangan siapa? Al-Imamul Ghazali. Beliau mengatakan salah satu hadis dari baginda Rasulullah SAW tentang keutamaan Zulhijjah dan juga keutamaan puasa sunnah, tarwiyah, dan puasa Arafah. Tanggal 1 Zulhijjah
jatuh pada hari Kamis. Ada yang kemudian jatuh pada hari Jumat. Nah, puasa tarwiyah ini adalah puasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Arafah ini puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini jatuhnya hari Kamis depan. Ini jatuhnya hari Jumat. Kemudian Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah, jatuh pada hari Sabtu. Kalau kita yakin dengan hari Jumat, Ustadz, saya mah yakinnya Jumat, pakai Jumat. Saya yakinnya Kamis. Apa alasannya, Pak? Bapak yakin dengan Kamis? Karena yang menjadi sohibul hajat daripada haji adalah Mekah Al-Mukarramah Haramain, yang kemudian sudah diberikan mandat amanah oleh baginda Nabi untuk menentukan ru'yat Zulhijjah. Beda dengan Ramadan dan Idul Fitri. Ini dua-duanya sesuai dengan matlak masing-masing. Walaupun ada ulama yang kemudian membagi kepada dua cara. Yang pertama hisab, yang kedua ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal ini ada dua, ada lokal, ada global. Untuk Ramadan dan Idul Fitri, metode yang paling benar adalah ru'yatul hilal. Lalu bagaimana dengan hisab? Hisab dibenarkan apabila kita memiliki disiplin ilmunya. Orang yang memiliki disiplin ilmu hisab, maka dia wajib percaya kepada ilmu yang dia miliki. Tetapi yang paling utama adalah ru'yatul hilal. Apa dalilnya? Kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa yuftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian di bulan Ramadan karena melihat hilal, dan batalkan puasa Ramadan masuk Idul Fitri karena melihat hilal. Nah, hilal ini ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. 4 imam madhab untuk perkara Ramadan dan Idul Fitri ini ada yang berbeda. Ada yang kemudian menganut daripada ru'yat lokal, yaitu Imam Syafi'i. Ada yang kemudian menganut ru'yat global, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Tapi untuk perkara Zulhijjah, semua imam madhab ini sepakat terhadap ru'yatul hilal global. Ini mereka sepakat terhadap ru'yatul hilal global, sehingga ru'yatul hilal Zulhijjah diserahkan kepada Amir Mekah. Tapi saya tetap, untuk keyakinan saya, ikut pemerintah aja, Pak Ustaz. Kenapa? Saya takut dikatain radikal. Ya terserah. Cuman saran saya hari Sabtu jangan puasa. Kenapa? Karena ada saudara kita yang sedang beridul adha. Begitu. Tetap puasa Kamis Jumat. Nanti Idul Adhanya kapan?
yang tanggal 1-nya hari Jumat, Idul Adha-nya hari Ahad. Ini gambaran. Insya Allah hari Selasa malam Rabu kami dari pihak MUI ini akan mengundang perwakilan dari DKM setempat untuk mengambil selebaran yang isinya himbauan tentang pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari Sabtu. Jadi bukan instruksi Pak, tapi himbauan. Sehingga yang masih meyakini dan ikut Kemenag ini nggak khawatir, karena memang bukan instruksi. Seandainya nanti dia yakin dengan hari Jumat, maka yang melaksanakan Idul Adha hari Sabtu pun ini mengikuti arahan yang memang diarahkan oleh dari pihak MUI yang kemudian sama dengan Haromain. Kemarin siang saya silaturahim ke salah satu pondok pesantren Darul Ulum, itu menanyakan perihal beberapa tempat yang kemudian melaksanakan Idul Adha pada hari Sabtu. Di antaranya Cilongok, Banten, itu hari Sabtu lebarannya. Nah, adapun beberapa di antaranya ada Nahdlatul Ulama, kemudian Persis, itu menentukan Idul Adha sama dengan Kemenag. Ya. Dan kita tidak usah saling mengolok-olok Pak. Seumpama, ini umpama saja. Seumpama Bapak yakin dengan hari Sabtu untuk melaksanakan bulan Zulhijjah. Ternyata di tempat Bapak, di masjid Bapak, ini tidak melaksanakan sholat Id. Cari yang kemudian di mana melaksanakan sholat Id tanpa menyembelih, tanpa memotong hewan kurban pada hari itu. Kapan motongnya? Besok, hari Ahad. Bagaimana kalau begini? Saya hari Sabtu sholat, hari Ahad sholat. Ya, itu tidak dianjurkan, tapi juga sholatnya tetap sah. Ya, yang dianggap sah adalah yang diyakini olehnya. Ya, jadi hari Sabtu sholat Idul Adha-nya sah, yang hari Ahad ini kita mengulangi sholat Idul Adha karena diadakan di lingkungan. Seandainya juga kita tetap hari Sabtu, kemudian untuk memupuk kebersamaan ukhuwah Islamiyah, jangan sampai ada perdebatan, karena mau ditarik kemanapun sholat hari raya Idul Adha hukumnya sunnah. Menjaga persatuan umat Islam hukumnya wajib. Jadi jangan sampai wajib ini dikalahkan dengan sunnah. Ya sudah, kita ngalah umpamanya. Hari Sabtu kita kelayapan nyari tempat yang melaksanakan sholat Adha. Kemudian hari Ahadnya kita ikut sholat lagi, kemudian ikut motong. Atau sepakat di Halimatul Amin contohnya umpamanya, mengikuti arahan MUI bahwa melaksanakan sholat hari raya hari Sabtu. Motongnya kapan? Tetap hari Ahad. Nah, biar rame gitu ya. Bisa seperti itu? Bisa. Tinggal kita bagaimana menyikapi. Yang tidak boleh itu ngikut asal-asalan. Umpamanya Ramadan, Idul Fitri ikut pendapat A, kemudian Zulhijjah ikut pendapat B. Kalau mau ikut A terus. Kemarin sampean hari raya Idul Fitri ikut siapa? Oh, saya ikut Hisab. Ini pesantren saya. Zulhijjah ikut Kemenag. Atau beda, terbalik, Idul Fitri ikutnya arahan pemerintah Kemenag. Kemudian dia ikut, nggak boleh begitu. Termasuk foto pesantren Cibogo, tahu Pak? Ini gudangnya ulama-ulama ahli falak. Dari dulu mereka itu mandiri, nggak ikut pemerintah, nggak ikut mana, karena mereka punya metode yang namanya metode hisab, termasuk Muhammadiyah. Dari dulu mereka mandiri. Kenapa? Karena punya disiplin ilmu. Gitu. Kalau kita bagaimana? Ya Bapak mau ikut kemana silahkan.
asal jangan ikut-ikutan sembarangan. Bapak mau arahnya kemana? Gitu. Nah baik bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masalah kurban, kalau hari raya kan Idul Adha kan 10 Zulhijjah nih, ya. Kalau motong hewan kurban beda lagi, dikasih waktu 4 hari kan. Untuk kurban itu waktunya ada 4 hari. 10 Zulhijjah, kemudian tanggal 11, kemudian 12, kemudian 13 Zulhijjah. Jadi apabila kita tidak motong di hari pertama, boleh motong hari kedua? Boleh motong hari ketiga? Boleh keempat? Boleh, Pak. No problem, nggak masalah. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak semuanya bijak dalam memahami perbedaan ini. Namun alhamdulillah ada beberapa ulama yang sudah bergerak kemudian melayangkan surat gugatan terhadap Presiden RI Bapak Joko Widodo dan nanti diarahkan ke Kemenag untuk membatalkan hasil daripada sidang isbat karena tidak sesuai dengan hajat yang ada di kota Mekah, yaitu wukuf di Padang Arafah. Jadi mudah-mudahan gugatan ini berhasil sehingga nanti polemik itu udah. Kalau nanti kami pemerintah atas nama Kementerian Agama mohon maaf atas pertimbangan, menimbang lagi sampai kami kemudian kecapean ya, untuk menjaga kemaslahatan umat, maka hasil sidang isbat yang kami tentukan pada hari Rabu 29 Juni kami batalkan. Sehingga untuk Indonesia kita akan mengikuti arahan daripada Haramain. Udah, polemik selesai. Betul tidak? Selesai udah. Ya. Yang jadi masalah itu sekarang ada yang ikut pemerintah, ada yang enggak gitu, Pak. Yang jadi masalahnya. Nah, permasalahan yang terpentingnya lagi, Idul Adha itu, Zulhijjah itu makomnya siapa? Hajatnya mana? Itu. Kita berpuasa Arafah ketika jamaah haji yang wukuf di Arafah, di hari Arafah itu. Kemudian kita melaksanakan Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Dari dulu, Pak, dari dulu. Yang namanya Ramadan, Idul Fitri, beda mah. Wajar dari dulu. Ya, bener nggak? Tapi Idul Adha pernah beda nggak? Seingat kita lah, Bapak dulu, nggak pernah kan? Seingat kita nggak pernah. Lalu kenapa sekarang banyak beda? Ya, dikhawatirkan ini ada jentik-jentik ingin memecah belah umat. Itu yang kita khawatirkan sebetulnya. Maka umat Islam jangan sampai terpancing, jangan sampai ada perdebatan. Duduk bareng, kemudian tentukan sikap. Mau 1 Zulhijjah Kamis apa Jumat? Nanti Idul Adha mau Sabtu apa Ahad, gitu aja udah selesai. Ya. Tapi jangan ngambil golongan ketiga. Wah, saya mah puasa tarawiyah enggak, saya mah Arafah enggak, Lebaran kita enggak, saya mah mau pulang kampung aja udah. Itu artinya cuci tangan dari masalah. Nggak boleh kayak begitu. Bisa dipahami Bapak? Insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan kami dari pihak MUI ini bisa memberikan yang terbaik, Pak. Mohon doanya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan.